Halo guys, welcome back to my YouTube. Gua Tian dan gua hari ini bakal review sebuah mouse lagi ya teman-teman dari Fantech, yaitu Fantech Venom 2 VX8. Tapi sebelum kita masuk ke sebuah pembahasan, kita intro dulu ya. Yap, akhirnya gua kembali lagi teman-teman ke dunia YouTube karena gua kena COVID yang kedua teman-teman. Sorry sebelumnya gua nggak pernah ada update apapun karena gua jujur aja baru sembuh total dari COVID kedua, karena menurut gua yang COVID kedua ini juga lebih parah ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang di luar sana tetap jaga protokol ya teman-teman, karena COVID masih ada di sekitar kita. Jujur aja COVID yang baru ini bener-bener nggak enak banget teman-teman. Dan tetap stay healthy lah ya, kalian tetap harus cuci tangan, juga harus pakai hand sanitizer dimanapun, masker juga jangan sampai dilepas, karena yaitu teman-teman COVID ini masih ada di sekitar kita dan itu gak enak banget jujur aja. Oke, langsung masuk ke pembahasan aja ya teman-teman. Ini gua sudah kedatangan sebuah mouse dari Fantech, yaitu Fantech 2 VX8 ya. Kalau dari packagingnya sendiri teman-teman, gua sih jujur aja keinget dengan kakaknya yaitu Venom 2 WGC2 ya teman-teman. Secara packaging sih sebenarnya sama aja ya, gua lihat di sini. Di belakangnya juga ada tentang spesifikasi dari mouse-nya, terus juga ada sebuah pemberitahuan bahwa mouse ini beratnya berapa, terus bisa berapa kali klik, dan dia punya tombol makro teman-teman di mouse ini. Oke, kita langsung buka aja, unboxing aja. Oke, ketika kita buka atasnya ini ya, dia seperti kakaknya di WGC2, dia ada tulisan Load Your Weapon, sebuah catatan kecil manis lah menurut gue yang membuat ketika kita buka itu kita merasa di welcome ya teman-teman. Oke, ketika buka ya seperti biasa ada mouse-nya, terus juga ada tanda terima kasih dari Fantech. Oke, terus lainnya seperti biasa teman-teman ya, kitab-kitab, terus garansi, manual book, seperti itulah. Lihat dari kita pegang ini mouse-nya ya. Oke, dari segi bahan sih sebenarnya ya kurang lebih aja sih sama kakaknya ya, yaitu WGC2. Tapi menurut gua untuk user-user baru yang nggak pernah pegang mouse gaming, mungkin ini bisa menjadi sebuah starter sih menurut gua. Yang ya oke lah, di harganya yang di under 100.000 ya, menurut gua sih ini sudah lebih dari cukup. Nah, untuk sensor sendiri jujur aja gue kurang tahu ya teman-teman, si VX8 ini menggunakan sensor seperti apa. Kalau di packagingnya sendiri sih ngomongnya sih menggunakan optical gaming sensor, tapi tidak ada embel-embel PixArt. Tapi ketika gue ngomong dengan admin toko hijaunya Fantech, mereka sih ngomong ini dari PixArt, tapi nggak tahu serinya berapa. Mungkin dari kalian yang pernah pakai atau punya informasi lebih, kalian bisa tolong dong komen di bawah kira-kira PixArt apa dan seri apa yang mereka gunakan. Oke, ngomongin ukuran, sebenarnya ukurannya ini ya menurut gua sih sedikit kekecilan ya, sedikit kekecilan yang sebenarnya overall oke aja sih, bukan yang kekecilan banget, masih bisa ditoleransi lah. Dengan bobot yang di sini tertulis hanya 84 gram, tapi ketika gua timbang itu ada di 86 gram. Beda 2 gram saja, tapi itu nggak terlalu signifikan lah teman-teman, itu it's okay. Nah, untuk polling rate-nya sendiri, mouse ini sudah sekitar 125 Hz ya teman-teman, yang menurut gua sih ya untuk penggunaan casual sudah cukup lah. Dan DPI-nya sendiri itu bisa diatur dari 200 sampai 8000. Dan itu menurut gua lumayan untuk kalian pakai untuk bermain game ya, dan itu sangat membantu juga. Nah, yang gua bingung selama ini adalah kenapa di mouse ini punya aplikasi sendiri, sedangkan di kakaknya yang di WGC2 itu nggak ada. Mungkin Fantech ini mungkin buat masukan aja buat Fantech ya, mungkin Fantech besok-besok mumpung sudah ada generasi terbarunya dari VX8 nih, kenapa sih aplikasinya nggak disamakan aja? Toh ya juga secara dimensi, secara desain dan bentuk itu semua sama aja. Hanya aja penambahan fitur yaitu sebuah wireless. Sebenarnya kan itu ya, kalian punya IT harusnya bisa lah membuat sebuah aplikasi yang sama, kan tinggal programnya aja sih yang dikalibrasikan dengan WGC2. Mungkin itu aja sih masukan gua.
Oke, kita lanjut ke experience. Setelah gua pakai mouse ini sebenarnya sih gua nggak ada masalah ya untuk editing. Gua pakai ketemu di luar, gua buat script gitu pun ini nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika gua bermain game, nah di situ baru muncul sebuah masalah, yaitu mouse ini kurang bisa mumpuni jujur aja. Kalau kalian bermainnya dengan casual, menurut gue sih ini lebih dari cukup ya teman-teman, lebih dari cukup dan juga ya sudah oke lah. Tapi untuk kalian yang bermain game FPS yang berat gitu ya, misalnya Overwatch 2 yang baru aja comeback gitu ya teman-teman, dan juga Valorant gitu ya, menurut gue sih ini sangat kurang ya. Tapi teman-teman kok misalnya mau menabung lagi, sebenarnya kalian bisa lari ke UX3 ataupun ke XT3, ataupun kalau kalian mau membeli high endnya Fantech ya, sebenarnya teman-teman itu Fantech kan baru aja mengeluarkan si Aria ya, Aria XT7 yang menurut gua itu spesifikasinya tuh luar biasa banget ya, dan itu membuat gua juga penasaran. Ya mudahan besok-besok Fantech mau lah ya kirim gua satu, karena gua juga jujur aja gua penasaran, pengen tahu banget gimana sih performanya si Aria ini teman-teman. Ya bantu doa aja lah supaya Fantech juga notice dengan video ini ya, mau mengirim satu lah ke Fantech. Oke, kesimpulannya nih untuk mouse CVX8 menurut gua sih cocok banget untuk kalian yang sedang mencari mouse di under 100.000 yang punya kelebihan seperti: satu, kabelnya sudah braided; dua, punya aplikasi sendiri yang bisa kita customize dari DPI. Terus juga kalian bisa ngatur-ngatur buttonnya kalian mau penggunaan seperti apa. Terus yang ketiga, ya pokoknya banyak banget sih yang bisa kalian atur sebenarnya di dalam situ. Dan juga kalian juga bisa ngatur RGB-nya kecepatannya berapa untuk berganti-ganti warna. Menurut gue sih udah oke banget ya untuk aplikasi. Dan yang ketiga yaitu fitur makronya sendiri. Kalau misalnya kalian bermain game-game yang harus yang bisa menggunakan makro, kenapa tidak kan di mouse ini yang under 100.000 loh, kapan lagi. Nah, untuk kalian yang bertanya, bang lebih pilih WGC 2 atau VX8, jujur aja gue bakal lebih memilih si VX8 ya teman-teman. Karena kenapa? Ya yang tadi gue bilang, punya fleksibilitas untuk kita customize si button menurut gue, dan juga dia punya aplikasi sendiri yang kita bebas mau ngapain aja sebenarnya. Dan itu menurut gua sih dengan mouse di under 100.000 ini ya teman-teman, kita sudah bisa dikasih sebuah kebebasan dibandingkan kalian beli sebuah wireless yang kalian nggak bisa ngatur nih, ini gua sebenarnya pengen buttonnya ini penggunaan buat ini buat itu, dan itu nggak bisa kita atur, dan dia cuma bisa diatur DPI-nya aja untuk di WGC 2, dan itu menurut gua sangat-sangat gak worth it menurut gua ya teman-teman. Tapi untuk menurut kalian, bang gue lebih pilih wireless daripada fitur, ya sudah terserah kalian sih sebenarnya. Tapi menurut gue sih seperti itu. Nah, untuk bermain game sendiri menurut gue sebenarnya kalau kalian bermain Overwatch gitu ya, misalnya Overwatch yang mempunyai kecepatan kiri kanannya dan nggak membutuhkan sebuah akurasi yang sangat-sangat seperti di game Valorant, yang menurut gue sebenarnya sih kalian bisa pakai ya teman-teman, karena DPI-nya ini bisa meminimalisir kelemahan si sensornya sebenarnya. Jadi kalian cuma tinggal pakai DPI tinggi. Contohnya aja kalian bisa bermain Genji ya teman-teman. Kalau misalnya kalian main Genji gitu kan cepat banget kan. Itu kalau DPI tinggi sebenarnya nggak ada masalah kok. Gua masih bisa pakai juga aman lah gitu loh. Kalau misalnya kalian pakai hero-hero seperti Soldier ataupun Hanzo ataupun apapun itu, atau kalian pakai tank seperti Diva, itu nggak ada masalah sama sekali sih. Sensornya menurut gua masih bisa mumpuni. Tapi kalau kalian bermain game Valorant ya, kalau misalnya kalian bermain sama teman-teman kalian main Unraid, main Deathmatch ataupun Escalation gitu ya, itu nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi kalau kalian sudah main di ranah-ranah bermain game di kompe, menurut gua sih masih kurang ya. Karena kan kadang kita butuh sebuah akurasi yang maksimal lah kalau bisa. Kalau misalnya meleng dikit kan biasanya kena headshot gitu kan ya. Tapi menurut gua mouse ini overall oke banget di under harga 100.000 ya. Dan gue juga pernah lihat ini viral juga di TikTok teman-teman, dan gue kaget bisa serame itu mouse ini. Jadi ya menurut gue mouse ini masih worth it di harganya di under 100.000 teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue sharingkan ya teman-teman. Thank you banget yang sudah nonton sampai sini, sampai akhir. Untuk kalian yang mau beli mouse ini, gue sudah taruh linknya ya di deskripsi untuk Tokopedia, Shopee maupun website resminya si Fantech.
Dan gue mau thank you banget buat kalian yang selama gue nggak bikin video, sebenarnya kalian banyak banget komennya, kalian banyak banget sharingnya, dan juga tanya-tanya, kita bertukar pikiran ya. Menurut gue sih sesuatu hal yang luar biasa ya, karena di saat gue nggak bisa produksi video, tapi kalian tuh masih aktif gitu, tanya-tanya. Meskipun gue nggak tahu sebenarnya apakah gue ini membantu kalian atau enggak. Tapi overall gue sih thank you banget buat kalian yang sudah kita banyak cerita lah, kita banyak sharing sebenarnya. Oke, di sini aja mungkin sama videonya. Thank you ya. Gua Christian, see you in the next video. Bye bye.